Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gimana penampilan saya pada hari ini? Pekalongan banget ya, sarung batik, kemeja putih. Ya, karena tadi saya baru aja melakukan atau mengikuti upacara bendera yang ada di Batik TV. Nah, mumpung masih situasinya, vibes-nya kemerdekaan RI, pas banget kalau kita wakil rakyatan nih. Jadi mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ismet Inonu yang rumahnya ada di sini, di situ doang. Beliaunya kayaknya lagi benerin bendera. Pas langsung aja kita samperin. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Widih, lagi apa ini Pak? Lagi ini? Ngerapiin ini Pak. Oh, ngerapiin bendera ya? Oke. Nah, kita mau ngobrol sama Bapak nih. Saya kan udah janjian ya sama Bapak. Iya. Enaknya ngobrol di mana nih Pak? Ayo masuk aja Pak. Oke. Oke, yuk masuk. Oke, Pak Ismet, akhirnya saya bisa mampir ke rumahnya jenengan. Habis pulang upacara, gitu juga masih pakai kostum upacara ini ya, Pak ya. Kemeja putih, sarungan batik, kemeja putih, sarungan batik. Kompak kan ya, Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Merdeka. Merdeka. Tagline-nya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Benar ya Pak ya? Cepat bangkit lebih Kuat. kuat. Amin, amin, amin. Oke Pak Ismet, saya tuh pengen tanya-tanya banyak banget sama Pak Ismet. Tapi pertama, saya tuh penasaran sama Bapak. Namanya kan Bapak Ismet Inonu. Iya. Kalau saya googling nih di Google, Ismet Inonu itu presiden kedua Turki. Turki ya benar. Kenapa Bapak namanya itu? Iya Pak. Terima kasih ya. Jadi kenapa saya dikasih nama Ismet Inonu? Ini memang betul apa yang disampaikan Mbak Farah. Mbak Farah, iya, bahwa memang itu presiden Turki kedua. Pada saat itu bertepatan dengan Pak Ismet Inonu dulu berkunjung ke Indonesia. Ini saya lahir, Mbak. Oh, Simpel kan? gitu. Itu. Nah, jadi almarhum Bapak mengadopsi nama itu dan mohon maaf itu kan hubungan Turki dengan Indonesia masih baik-baiknya. Presiden Soekarno dengan beliau Pak Ismet Inonu dan Presiden Turki itu kan bagus. Oh, jadi sesimpel karena Pak Ismet Inonu yang dari Turki itu datang ke Indonesia, Bapak lahir. Iya. Kenapa ayahnya Pak Ismet memberi nama Ismet Inonu? Apakah karena beliau itu sangat senang sekali dengan dunia politik luar negeri tentunya? Background orang tua Bapak itu apa sebetulnya? Background orang tua saya swasta. Tapi dulu pernah di salah satu instansi di BUMN. Oke. BUMN, tapi keluar karena eranya dulu itu kan swasta kan lebih wah itu lebih apalah. Makanya pernah jadi guru, pernah jadi di kantor pos ini. Beliau mundur karena terpengaruh teman-temannya kok pada enak-enak di swasta gitu. Oke, jadi memang background dari orang tuanya Pak Ismet sendiri memang mengetahui gitu ya, dan suka dengan dunia seperti itu. Ngefans juga kah dengan Pak Ismet Inonu Turki? Ya mungkin karena dia itu mengadopsi itu berarti kan seneng banget. Oh iya, oke. Jadi emang ada apa ya, rasa suka dengan tokoh itu dan anaknya lahir bertepatan dengan kunjungan itu juga ya. Wah, luar biasa banget. Alhamdulillah memang beliau itu kan aktif di organisasi politik kalau dulu, kalau sekarang organisasinya itu jadi organisasi massa tapi masih berjalan. Di Pekalongan kurang tapi ada kantornya tapi tidak ada aktivitasnya. aktivitasnya. Oke.
Jadi ternyata dari orang tua pun ada gitu ya, apa ya, darah-darah politik dan juga organisasi. Iya. Nah, Bapak ini kan 5 kali nih jadi anggota dewan ya Pak. Itu dari tahun berapa sih Pak? Mulai 99. dari tahun 99. Dan itu continue hingga sekarang, tidak pernah terputus. Alhamdulillah. Wow, keren. Alhamdulillah. Oke, kalau soal pengalaman-pengalaman dulu sampai akhirnya mengantarkan Bapak ke dunia politik, apa alasannya? Ya, saya terinspirasi, saya dulu sering diajak oleh Bapak ya sampai ke Jakarta, musyawarah besar, terus munas seperti itu, termasuk disuruh bergerak di pemudanya. Tetapi mohon maaf, saya secara naluri itu nggak cocok dengan pergerakan tersebut. Artinya saya kontroversi dengan pergerakannya Bapak. Saya memang lebih memang saya dari dulu dengan tokoh Bung Karno itu paling fan berat. Itu sebenarnya bukan karena saudara yang mengajari saya. Kalau bahasanya belajar itu saya otodidak, dan kalau bahasa naluri itu ya saya karena tadi terinspirasi dengan bukan saja beliau Bung Karno sebagai founding father Indonesia, tapi kalau melihat dari buku lah ini, makanya doktrin itu kan bukan saja secara tutorial ataupun secara klasikal itu memberikan doktrin itu, tapi secara buku pun. Makanya yang namanya bahaya itu kan, bahaya laten itu ketika seperti itu, Mbak. Jadi ya mohon maaf nih, secara pendalaman doktrin itu, kalau saya kok lebih enak, lebih enjoy, lebih semangat dengan caranya Bung Karno. Dengan cara Bung Karno. Akhirnya masuk ke partai tahun 99 atau tahun berapa? Saya masuk caleg itu dari 92, Mbak. Dari 92? 92, tapi ya di era dulu itu kan, era Orde Baru itu kan, kalau tidak aktif benar-benar ataupun dalam arti kader yang militan, kalau dulu kan saya hanya sekedar ya pengurus yang ya masih muda, pertama, yang keduanya kan belum mendalami penuh ataupun dalam arti belum dikenal secara artinya akhirnya saya hanya sebagai penggerak di pemudanya. Kalau dulu pemudanya kan ada pemuda Demokrat, itu saya aktif di pemuda Demokratnya sebelum masuk ke induk partainya. Tapi kan tetap saja karena nomnya, kalau bahasanya NU itu kan banomnya itu di PDI Perjuangan, di PDI dulu ya, saya tetap dicalonkan tapi di nomor yang berarti 1992 itu sudah awal merintis di dunia politik ya, jadi banyak sekali naik turunnya sampai akhirnya di 99 sejak SLTA. Wah, SMA udah langsung masuk politik, keren banget. Hanya di pemudanya, Mbak. Di pemudanya. Praktis di politiknya ya pas itulah. Oke. Nah Pak, abis ini saya pengen tanya-tanya soal pengalaman Bapak dulu pernah jadi ketua DPRD. Maaf ya, wakil ketua DPRD 2 kali ya Pak? Iya. 3 periode. Yang satu periode itu yang pertama ini menggantikan teman. Menggantikan teman. Nah itu nanti jangan dijawab dulu Pak, setelah pesan-pesan yang satu ini, tetap di Wakil Rakyat. Baik, lanjut lagi nih Pak, tentang pengalaman Bapak di kursi legislatif. Kalau tadi kita udah ngebahas pengalaman Bapak sebelum masuk ke kursi legislatif, sekarang masuk ke kursi legislatif. 5 periode ini, di 3 periode belakang yang udah pernah Bapak jalani, 2 kalinya pernah ditunjuk sebagai wakil ketua, betul ya? Kan sekarang udah enggak nih, menurut Bapak lebih enakan mana? Iya. Ya sebetulnya lebih enak wakil ketua dong,
mentereng ya. Oke, mentereng. Tapi memang secara beban tugas kenal dengan sekarang. Oke, jadi lebih cooling down. Tapi kalau disuruh milih nih, kalau misalkan sekarang masih kuat banget, masih muda, lebih milih apa? Wakil ketua? Pimpinan ya Pak? Kenapa? Apa karena lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat atau seperti apa? Iya, satu performance pimpinan kan secara itu kan lain kan. Artinya PD-nya juga kalau bahasanya anak muda itu kan performance PD-nya itu kan lain. Artinya ya ringkesnya itu gengsinya kan lebih daripada anggota biasa. Iya. Nah, ceritanya dong Pak, gimana bisa kok jadi wakil ketua waktu itu? Nah, jadi memang yang namanya di partai politik itu kan juga senioritas ya, kapabilitas, mohon maaf nih ya, itu kan juga dipertimbangkan oleh partai yang semuanya itu ditentukan oleh DPP. Nah, ketika itu saya kan di partai menduduki sebagai sekretaris, dan kebetulan di atasnya sekretaris kan ketua ya. Nah, yang paling mentereng itu kan ketua dan sekretaris ya kalau di organisasi partai ataupun organisasi apapun kan itu sebagai role-nya partai itu kan sekretaris ya. Nah, karena ketua saya tidak jadi DPR, artinya tidak mencalonkan berminat ke DPR, ya akhirnya kesempatan itu kan ada pada saya itu. Nah, jadi otomatis diajukan oleh partai, terus disaring, artinya dengan penyaringan oleh partai melalui kepengurusan pusat ini, alhamdulillah saya tetap ditunjuk menjadi ataupun ditugaskan ke sana. Kalau boleh di-share nih Pak, ketika jadi wakil ketua pada 2 periode itu, pengalaman yang paling menantang ketika itu apa? Artinya Pak Wali ya, ketika itu satu memang kontradiktif terhadap pemikiran. Ada satu pemikiran Pak Wali Kota yang tidak saya setuju ataupun tidak sama dengan saya, dan kebetulan kok masyarakat itu menghendaki kok seperti saya. Ini ketika pergantian logo dan kelurahan. Nah, saya kebetulan saat itu memang berangkat dari hati nurani ya. Saya ingin menemui pendemo itu karena memang searah dengan apa yang disampaikan oleh partai, diamanatkan oleh partai, dan masyarakat realitasnya seperti itu. Mau tidak mau saya harus membackup mereka dalam hal ini, tanda kutip masyarakat. Nah, itulah padahal secara hubungan pribadi kan saya tidak ada apa-apa dengan Pak Pasir, malah baik, tetapi dalam satu masalah ini mau tidak mau saya harus bersikap seperti itu gitu. Itulah yang tadi yang disampaikan Mbak ataupun ditanyakan Mbak Farah, bahwa apa yang menjadi suatu tantangan besar gitu ya. Gitu. Jadi ketika harus membackup masyarakat dan ada gesekan kepada eksekutif yang sebetulnya Bapak itu juga hubungannya tuh sebenarnya baik-baik aja, tapi akhirnya dibenturkan dengan seperti itu, maka pasti akan ada gesekan-gesekan juga ya, itu nggak dipungkiri. Tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai ya Pak ya. Ya memang banyak Mbak, kadang yang seperti itu tuh dengan namanya legislatif dan eksekutif ya. Ya memang secara konteks itu mitra, tetapi dalam hal ada salah satu tugas pokok fungsi kami yang namanya pengawasan itu yang tidak bisa sama. Malah justru kan kami legislatif itu kan dengan tadi adalah salah satu fungsinya untuk mengawasi, mengontrol. Eksekutif itu kan mau tidak mau kan bukan tidak harus sama, ataupun bukan harus saya bertentangan dengan dia, tetapi memang kontrol secara objektifnya itu memang harus seperti itu. Dan kadang
menemui hal-hal yang kontradiktif yang sekali gitu loh. Iya, betul sekali. Ya, namanya juga pasti dua lembaga gitu Pak ya, yang sama-sama tujuannya adalah untuk rakyat. Untuk rakyat. Itu pasti nggak memungkiri adanya entah itu tumpang tindih ataupun gesekan-gesekan, dan itu menjadi tantangan di kedua belah pihak gitu Pak. Tapi alhamdulillah semuanya sudah clear ya Pak ya, Iya. dan sekarang udah bisa berjalan dengan seperti normalnya gitu Pak. Ya, memang itu kan belum terjadi lagi hal-hal yang kontradiktif seperti itu Oke. Mbak ya. Semoga jarang-jarang aja Pak ya. Apalagi apa? Oh, lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Nah, apalagi alhamdulillah kan wali kotanya yang diusung oleh kami, jadi mau tidak mau sebisa mungkin secara informal pun kami harus ngontrol. Ataupun dalam hal ini bukan kami mendikte, bukan kami menyetir ya, tapi kan dalam hal-hal yang supaya tidak mengemuka ataupun bagaimana sebelum kan saling mengingatkan. Oke, jadi intinya gitulah ya, saling mengingatkan walaupun ada gesekan-gesekan tetap harus ingat tujuannya untuk rakyat semua dan harus diselesaikan biar semuanya sejalan gitu Pak ya. Nah setelah ini saya pengen tanya-tanya soal pemulihan ekonomi nih, perekonomian Pekalongan yang ini juga jadi tugas utamanya Bapak juga sebagai Komisi B, betul ya? Tapi setelah pesan-pesan yang satu ini tetap di Wakil Rakyat. Oke, Pak, berbicara tentang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan tagline pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini kan Pulih kita lebih cepat, bangkit lebih kuat. Iya, betul ya. Itu kita memang harus pulih lebih cepat juga. Karena kita perekonomiannya juga kemarin mengalami berbagai macam kontraksi, terutama di UMKM. Nah, bagaimana pendapat Bapak soal itu? Perkembangannya seperti apa untuk 2022 ini? Ya memang secara umum mungkin perekonomian Indonesia pasca pandemi ini kan memang mau tidak mau kan tadi disampaikan ada suatu kontraksi, bagaimana pemulihannya itu tidak lain lah. Memang sebagai pemerintah ataupun dalam hal ini pemerintah Kota Pekalongan ini yang dengan melihat keadaan ataupun realitas yang ada pada UMKM yang ada di Kota Pekalongan ini kan tetap saja harus ada perhatian Pak ya. Dan memang harus ya yang artinya perhatian itu kepada UMKM itu memang itu sebetulnya fokus kami sebagai fungsi anggaran. Dengan melihat kenyataan seperti itu, otomatis APBD ini harus ada backup ke sana. Oke. Nah, untuk itu memang kami memberikan suatu advis ataupun ya bekerja sama dengan pemerintah, baik itu pemerintah kota itu nanti memberikan suatu program atau kegiatan, terus kami menambah dengan hal-hal yang tadi advis bagaimana ketika berjalannya sebuah kegiatan dan program tersebut itu harus mengarah ke tadi Pemulihan ekonomi. pemulihan perekonomian di Kota Pekalongan ini. Dan seperti kita ketahui bersama, untuk UMKM yang paling kuat di Kota Pekalongan ini kan batik ya, sesuai dengan produk unggulan. Ini kan salah satunya batik, dan memang batik itu harus digalakkan. Nyatanya memang baik di daerah selatan maupun di sekitar Kota Pekalongan ini kan banyak UMKM batik ya. Nah, apa program yang nyata yang harus dijalankan oleh pemerintah kota dan DPRD ketika membackup UMKM berbatikan ini ya, saya rasa dengan suatu program yang benar-benar bermanfaat bagi UMKM. Utamanya mungkin yang paling utama ya, kalau modal sih kami tidak bisa apa-apa ya, paling memberikan subsidi ya, tapi dalam hal program kegiatan pemasaran inilah yang paling penting bagi kami. Betul. Karena memang nyatanya sebuah produk itu bagus, sebuah produk itu secara
kuantitasnya banyak, tetapi kalau tidak ada pemasaran yang Betul. berarti ataupun yang paling efektif kan percuma juga ya. Nah, maka dari itu kami berusaha untuk memberikan suatu program kegiatan yang mengarah ke sana, Mbak. Ya. Nah, tetapi ada dulu, saya pernah ingat ada program yang betul-betul menyentuh UMKM tersebut, tetapi kok sekarang ini belum melihat lagi. Makanya kemarin dalam kerangka anggaran KUA PPS, kerangka umum anggaran, kami memberikan support kepada pemerintah kota ataupun dalam hal ini eksekutif ya, dan dalam hal ini Dindakop UMKM untuk memasukkan program tersebut ya, karena memang kami rasa itu efektif sekali, yaitu menemukan pedagang ataupun UMKM yang ada di Kota Pekalongan ini yang dalam hal ini berbatikan ditemukan oleh pedagang tuh ataupun usaha yang sejenis ya. Kota lain ini ditemukan dalam bentuk kontrak dagang. Kalau dulu program kegiatannya bagus dengan kontrak dagang, dan alhamdulillah memang efektif sekali dan membantu sekali dalam hal pemasaran tersebut. Yang kedua, dulu ada program lagi, ini pameran sekarang masih ada, tetapi kurang seperti dulu itu. Kalau dulu tuh di event-event di Jakarta pun di kota-kota lain ini sebisa mungkin ini ke dinas terkait yang dulu ya, ini mensupport UMKM dengan memberangkatkan UMKM tersebut untuk ikut pameran. Kecuali itu ada yang sifatnya pemerintah kota menyewa semacam outlet ataupun lapak-lapak di daerah lain, di supermarket di mal-mal Jakarta maupun kota-kota besar ini, untuk memberikan kepada pedagang untuk menempati barang 1 tahun ataupun sesuai kontrak dari pemerintah kota tersebut, sesuai program tersebut. Dan alhamdulillah itu sangatlah efektif, Mbak. Sama dengan tadi kontrak dagang ataupun malah kalau ini kan langsung ke bayar lagi. Iya, langsung ke konsumen ya, Pak ya. Langsung. Oke, berarti ini yang mencoba untuk Pak Ismet gerakan kembali. Berarti untuk kontak dagang dan juga pameran-pameran yang disubsidi oleh pemerintah. Iya, maksudnya menyewa kios-kios, lapak-lapak yang ada di mal-mal ataupun di pusat-pusat keramaian pemasaran yang ada di kota lain. Nah, selain itu Pak, saya mau juga tanya tentang tugas Bapak sebagai badan kehormatan. Nah, kalau saya baca di artikel Derap Juang itu katanya 2021 nihil laporan. Nah, kalau 2022 gimana Pak? Iya Mbak ya, BK Badan Kehormatan, memang fungsi kami ini adalah mengawasi gitu ya? Mengawasi bagaimana teman-teman ini beraktivitas, berinteraksi bareng 35 ini, apakah ada yang leneh, ada yang salah, ataupun ada yang menyalahi tata tertib begitu ya? Ini ya. Nah, ini kami memang berusaha, kami tidak memakai suatu hal yang menyangkut ya tugas saya seperti ini, sakit seperti ini enggak, tapi yang namanya kita ber-35 ketika sudah berhimpun ini yang berarti kan satu saudara, lah terus bagaimana ketika kita bersaudara ini secara supaya harmonis, supaya hidup berdampingan secara bagus ini bagaimana berteman, berinteraksi kan inilah melalui kami itu. Jadi fungsinya bukan mengawasi saja, tapi kalau bisa memberikan mempererat lagi gitu ya, memerat silaturahim atau memerat humanisme kami ini secara tadi pertemanan tadi ya. Jadi kalau jadi ketika tadi yang ditanyakan 2021 tidak ada kasus, iya memang, tapi memang ini kiat kami Mbak, kiat kami supaya tidak ada kasus. Juga yang bagaimana lah ini tadi yang saya ceritakan, kalau sudah ke-35 bersaudara lah,
sebisa mungkin bagaimana kita mengetahui si A seperti ini karakternya. Ada masalah gitu ya. apa seperti ya? Ketika ada masalah juga masalahnya apa, terus kalau sampai nanti kok membahayakan, dalam arti membahayakan tanda kutip ini menyangkut masyarakat juga, kode etik dan tata beracara terus nanti masyarakat ini memang kami kan di samping nanti yang bersangkutan ini kurang kooperatif gitu ya, kurang baik ya, kurang baik di mata masyarakat. Juga kan ini secara instruksi kami DPRD kan dirugikan dengan marwah DPRD itu kan sedikit hilang ya. Gitu ya. Inilah maka dari itu kami sebisa mungkin untuk adanya suatu pendekatan yang humanis contoh, gitu ya. Ya. Contoh kami buka nggak apa-apa di itu nih, ketika mungkin karena kan ada suatu ketetapan dari tata beracara kode etik kami bahwa ketika 6 kali berurut tidak ikut rapat paripurna ini kan ada suatu sanksi dan kami harus bersikap. Nah, sebetulnya ini yang kami sayangkan, kalau kami harus bersikap, bukan kami tidak mau tanggung jawab ataupun kami tidak mau bekerja itu, tapi tadi Mbak, konteks bahwa kami sudah bersaudara ini kan akhirnya saya harus berlawanan atau dalam arti tidak kurang harmonis dengan teman saya kan seperti timbul nyala itu. Makanya sebisa mungkin kami ya itulah, sebelum adanya suatu masalah kami mengantisipasi dengan pendekatan. Kalau memang itu ranahnya domainnya partai politik ya kami ke partai politik. Karena memang konteksnya kan yang namanya DPRD ataupun fraksi ini kan kepanjangan tangan dari partai. Nah, makanya ketika ada permasalahan yang krusial yang menyangkut partai tidak bisa kami selesaikan melalui institusi kami, ya mohon maaf dikembalikan ke partai, ya. Kami ke silaturahim ke partai kan tidak salah kan, ya, partai tidak lain salah. ataupun kan dalam arti untuk mengingatkan bersama ya. Saya rasa dari partainya pun kan terbuka ketika saya datang, saya silaturahim seperti itu, dan memang sudah sering kami lakukan seperti itu. Tugas pokok fungsi BK itu seperti itu, Mbak. Berarti intinya tetap menggunakan sebisa mungkin kekeluargaan begitu ya. Kalau memang bandel banget baru menempuh jalur-jalur yang memang harus ditempuh begitu. Bapak, satu lagi tapi dijawab cepet aja. Udah 5 kali jadi anggota dewan, 2024 gimana? Insya Allah saya maju lagi. Insya Allah maju lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya, luar biasa obrolannya. Sehat selalu, berkah selalu, dan semoga jalan ke depan dimudahkan. Amin. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Ismet Inonu. Ternyata luar biasa ya insight-nya beliau, pengalamannya dari yang awalnya tidak terjun ke dunia politik sampai akhirnya terjun di dunia politik dan gak nanggung-nanggung 5 kali lanjut terus. Itu tadi Wakil Rakyat pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.